Bojonegoro mengungkapkan klub sebelumnya, Kuala Lumpur City FC, masih punya tunggakan utang. Ya, pelatih Persib Bandung Bojonegoro rupanya masih belum selesai dengan klub lamanya. Juru taktik asal Kroasia itu sudah menjuarai Liga 1 Indonesia dalam 2 musim beruntun sejak tiba di Bandung. Ia kini bersiap mengarungi musim ketiga bersama Pangeran Biru di Indonesia Super League 2025. Meski sudah meraih sukses bersama Persib Bandung, Hodak rupanya tidak melupakan urusan dengan mantan klubnya, yakni Kuala Lumpur City FC. Hodak tercatat menangani Kiel City pada Januari 2021 hingga bulan Juli 2023. Dalam kurun waktu tersebut, sosok 54 tahun itu membawa Kiel City ke 3 final, yakni Piala Malaysia 2021, Piala AFC 2022, dan Piala FA Malaysia 2023. 2 tahun berlalu, Hodak mengungkapkan klub Liga Malaysia tersebut masih menunggak utang. Itu adalah sesuatu yang bagus, di mana mereka menandatangani banyak pemain baru. Walau bagaimanapun, mereka masih berutang dengan banyak pemain sejak beberapa musim terakhir. Saya harap mereka dapat membayar semua orang, kata Bujan Hodak. Hodak tidak menjelaskan apakah ia termasuk sosok yang gajinya ditunggak oleh klub ibu kota Malaysia tersebut. Satu hal yang jelas, mantan pelatih PSM Makassar itu terlihat mendapatkan dukungan penuh dari manajemen Persib Bandung di bursa transfer. Persib sudah merekrut 9 pemain asing untuk menyambut Indonesia Super League dan juga ACL 2. Persib Bandung memulai musim BRI Super League 2025 dengan langkah berani membongkar skuad dan juga mendatangkan gelombang pemain asing baru. Bagi gelandang andalan Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha, perubahan besar ini justru jadi suntikan semangat untuk mempertahankan gelar juara 2 musim beruntun, sekaligus membidik hat-trick juara. Beckham menilai para pemain baru membawa energi segar dan kualitas tinggi. Namun ia mengingatkan bahwa status Persib Bandung sebagai tim juara membuat setiap lawan ingin mengalahkan mereka dalam kondisi apapun. Beckham menekankan pentingnya adaptasi cepat antar pemain baru dan juga lama. Pemusatan latihan di Thailand pada 17 Juli lalu menjadi langkah strategis pelatih Bojan Hodak untuk membangun chemistry tim di dalam maupun di luar lapangan. Nama-nama seperti Adam Prisbeck, kiper yang pernah menjadi andalan di Liga Wales, hingga penyerang tajam William Barros dan Ramon Teng ikut memperkuat lini serang. Di lini pertahanan ada nama Patricio Matricardi dan Ferran Putros, sedangkan lini tengah diperkaya oleh Luciano Goicoechea dan juga Julio Cesar. Dari semua nama tersebut hanya Berginho dan William Marcilio yang sudah mengenal atmosfer Liga 1. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memahami betul kebutuhan tersebut. Sebagai langkah strategi, ia menggelar pemusatan latihan di Thailand pada 17 Juli lalu. Selain mematangkan taktik, agenda ini juga difokuskan untuk mempererat hubungan antar pemain, baik di dalam maupun di luar lapangan. Beckham mengaku optimistis jika proses adaptasi berjalan lancar. Persib punya peluang besar mempertahankan gelar dan bahkan mencatatkan sejarah sebagai juara 3 kali beruntun atau hat-trick juara. Kami harus bekerja lebih keras karena semua tim pasti ingin menjatuhkan kami. Kalau adaptasi berjalan lancar, saya optimistis kami bisa mempertahankan gelar, bahkan meraih hat-trick juara. Pemain baru ini punya kualitas yang hebat. Tinggal bagaimana kami menyatu dan juga saling memahami. Saya yakin kami bisa meraih hat-trick juara, kata Beckham Putra Nugraha. Dengan modal skor segar, pengalaman juara, dan semangat yang baru, Persib Bandung kini memasuki musim 2025 dengan kepercayaan diri yang tinggi. Semua mata akan tertuju kepada Maung Bandung. Apakah mereka mampu mengukir sejarah baru atau justru terhenti di tengah jalan? Nama lengkapnya Ramon de Andrade Souza. Tetapi banyak yang tidak memanggilnya begitu. Yang menempel justru nama Teng. Bukan nama belakang, bukan juga gaya-gayaan, tetapi panggilan yang lahir untuk menggambarkan cara mainnya di atas lapangan. Ramon mengungkapkan, julukan Teng mulai disematkan 5 tahun yang lalu, sejak ia menginjakan kakinya di sepak bola profesional. Ia tidak menciptakannya sendiri. Julukan itu datang dari orang-orang yang menyaksikan langsung bagaimana ia bermain. Dalam bahasa Portugis, Teng berarti tank, kendaraan baja yang kuat dan juga tangguh. Sebuah metafora yang dianggap cocok untuk menggambarkan permainan Ramon Teng di atas lapangan. Kuat, cepat, dan tidak mudah untuk dijatuhkan. Julukan itu bukan sekedar tempelan. Performanya musim lalu bersama Visaka FC di Liga Kamboja membuktikan bahwa sebutan itu bukan tanpa alasan. Dalam 28 laga, Ramon Teng mencetak 21 gol dan menyumbangkan 5 assist. Catatan yang akhirnya membawa dirinya ke pelukan Persib Bandung untuk musim ini. Teng bukan nama saya, tetapi julukan. Banyak orang yang mulai menyebut saya seperti itu karena gaya bermain saya. Mereka melihat saya sebagai pemain yang kuat, punya kecepatan,
dan selalu berjuang keras menguasai bola. Mungkin karena itu saya dipanggil Tank, kata Ramon. Kini kata Tank bukan hanya simbol kekuatan, tetapi juga harapan baru di lini depan Persib Bandung. Persib Bandung menggelar acara launching pada tanggal 2 Agustus mendatang. Agenda ini direncanakan dilaksanakan di Stadion GBLA Kota Bandung, Jawa Barat. Pada kesempatan tersebut, Persib Bandung mengundang tim asal Australia, Western Sydney Wanderers FC, untuk melangsungkan uji tanding. Western Sydney Wanderers FC merupakan tim yang bermain di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Australia. Menariknya, Western Sydney kini diperkuat mantan pemain Manchester United yakni Juan Mata. Sementara itu Persib Bandung baru saja merilis daftar harga tiket laga kontra Western Sydney. Ada 3 kategori harga yang dipatok. Harga termurah yakni Rp125.000, sedangkan yang termahal mencapai Rp400.000. Dan menurut kabar yang beredar, pihak manajemen Persib Bandung akan menyiapkan 32.000 tiket jelang launching tersebut. Regulasi pemain asing untuk Super League 2025 berubah. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru Ferry Paulus menjelaskan perinciannya. Semula PT LIB menetapkan setiap klub boleh mendaftarkan 11 pemain asing, dengan 8 masuk daftar susunan pemain dan bisa bermain. Kini PT LIB menguranginya. Peserta Super League masih diizinkan mengontrak 11 pemain asing. Namun paling banyak 9 yang berada di line up dan 7 yang tampil. Ya, regulasi pemain asing 7, 9, 11 itu sudah final. Jadi untuk musim depan regulasi pemain asing yang bermain 7, 9 di DSP, dan 11 yang boleh didaftarkan, kata Ferry Paulus. Untuk aturan pemain U23, PT LIB meminta per tim untuk minimal mempunyai 5 pemain kelahiran 2003, dengan 1 diantaranya berlaga sebagai starter selama 45 menit. Kemudian ada pemain U23 yang didaftarkan, harus sekurang-kurangnya 5 pemain kelahiran tahun 2003. Ini supaya inline dengan kebutuhan timnas Indonesia U23. Minimal 1 pemain U23 bermain sejak menit awal selama 1 babak, kata Ferry Paulus. Ferry mengatakan penyebab PT LIB memangkas kuota pemain asing yang sebelumnya sempat diminta Ketua PSSI Erick Thohir menjadi 7 pemain yang bertanding. Kalau dilihat dari pemanfaatannya, memang 7 pemain asing lebih ideal, karena pemain nasionalnya nanti ada kesempatan yang lebih besar dibandingkan kalau 8 pemain. Kemarin memang bisa dibilang itu kan keinginan klub, tetapi kita semua juga sepakat bahwa kebutuhan timnas Indonesia adalah menjadi sesuatu yang sangat penting untuk bisa kita realisasikan, kata Ferry Paulus. Di sisi lain, pelatih Persib Bandung Bojan Hoda menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut. Menurutnya, kehadiran pemain asing justru menjadi dorongan penting untuk meningkatkan level permainan di BRI Super League. Meskipun kehadiran pemain asing bisa mengurangi kesempatan bermain bagi pemain lokal, Hoda melihat hal itu sebagai tantangan yang justru akan memicu peningkatan performa. Pelatih berpenampilan pelontos itu juga menekankan pentingnya peran Liga Kasta kedua dan juga Kasta ketiga dalam proses pengembangan talenta muda. Ditanya soal komposisi pemain asing di tim Maung Bandung yang kini berjumlah 9 pemain, Hoda menyebutkan anak asuhnya tidak menutup kemungkinan akan menambah jumlah pemain asing. Lalu pertanyaannya, akankah ada kejutan pemain baru pada launching Persib Bandung pada tanggal 2 Agustus esok? Saya sudah katakan sebelumnya, pemain asing akan membuat kualitas liga lebih baik. Kalau berbicara soal liga top level, liga kita juga harus kuat. Saat ini, tim-tim Indonesia belum mampu bersaing maksimal di kompetisi Asia. Dengan liga yang lebih kompetitif, pemain lokal akan lebih siap membela timnas karena terbiasa bersaing di level tertinggi. Kalau ingin fokus pada pengembangan pemain muda, itu bisa dilakukan di Liga 2 atau Liga 3. Di sana mereka bisa diberi menit bermain dan juga pengalaman. Mungkin ada penambahan pemain asing, kita tidak pernah tahu, kata Bojan Hoda. Sementara itu, 2 pemain muda andalan Persib Bandung yang baru pulang memperkuat timnas Indonesia U23, yakni Robby Darwis dan Kakang Rudianto, diakui Hoda langsung diberikan waktu untuk beristirahat. Saya beri mereka libur 2 hari. Mereka akan kembali pada hari Jumat besok. Saya ingin beri libur lebih lama. Tetapi kami akan launching friendly match dan Super League dimulai minggu depan. Tetapi saya janji, kalau ada FIFA Matchday lagi, mereka akan dapat libur lebih panjang, kata Bojan Hoda. Satu hal yang pasti, kata Hoda, Persib Bandung bersiap menghadapi musim yang penuh tantangan, sekaligus peluang untuk membuktikan diri sebagai salah satu tim papan atas di tanah air. Penjaga gawang Persib Bandung Adam Prisbeck mengungkapkan 2 sosok penjaga gawang yang menjadi idola sekaligus menginspirasinya.
Sejak kecil, kiper yang baru bergabung dengan Persib Bandung pada musim ini sudah mempunyai cita-cita bermain di posisi penjaga gawang. Kiper asal Wales tersebut mengaku sudah sangat menginginkan posisi tersebut sebelum dirinya bergabung ke Akademi Sepak Bola saat masih kanak-kanak. Prisbeck mengatakan sosok kiper legendaris Denmark dan juga Manchester United, yakni Peter Schmeichel, membuat dirinya mantap menginginkan menjadi penjaga gawang. Tidak hanya Schmeichel, Prisbeck pun mempunyai kiper idola yang sangat menginspirasi bagi dirinya hingga saat ini. Kiper itu adalah ex bintang Manchester City, yakni Joe Hart.